Ya, baik, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku, selamat sore. Shalom. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita sama-sama boleh ada di tempat ini. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, amin. Kita doa sama-sama, saudaraku, puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Satu kerinduan kami mau berjumpa Tuhan dengan Engkau. Dan kami rindu untuk terus mengalami hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Dan kami mau memuji Engkau lebih lagi. Biar nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudaraku. Kita angkat suara kita puji Dia. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Hey. Haleluya. Tuhan Yesus kita ajaib. Amin. Haleluya. Perbuatannya besar atas setiap kita. Kita nyanyi sama-sama saudara. Come on. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat tambah-tambahnya Tuhanku ajaib. Boleh tepuk tangan sama-sama. Sorakan haleluya. Mari lebih lagi saudaraku. Sama-sama ya. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Lambaikan tangan kita sama-sama. Oh haleluya. Mujizat-Mu ajaib atas hidup kami. Sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Amin. Lagi katakan haleluya. 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 Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Oh, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Mereka sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dia sanggup menolong hidup kita. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Nyanyikan dengan iman saudaraku. Katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah
percaya katakan amin. Haleluya. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, kami percaya Tuhan yang tak pernah Engkau jauh dapat melakukan apa yang dapat kami pikirkan. Yes, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. lebih lagi katakan Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan lagi. dulu sekarang dan yes, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Duduk berikan salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus ajaib buat setiap kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudara. Kita percaya tidak ada perkara yang mustahil buat setiap kita orang yang percaya, karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Amin. Dia mengalir di tengah-tengah kita malam hari ini. Syaralabayata karalabayaralabayarala. Terima kasih Tuhan. Oh, mari yang percaya kita nyatakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari nyatakan kembali, Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Engkau mengalir Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Kau mengalir Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari sekali lagi dengan iman katakan, Roh Kudus,
puji. Berkala ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Lebih lagi kita nyatakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari dengan iman kita nyatakan lebih lagi, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan musik saja, dengan pujian ini, mari sembah dalam roh apapun yang kami alami di hari-hari ini Tuhan, kami tetap percaya Tiada yang mustahil. Engkau menyatakan kuasa mujizat buat setiap kami yang percaya kepada Engkau. Biar Roh Kudus mengalir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menyembuhkan kami, bahkan memulihkan setiap hati kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami perlu pertolongan-Mu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu. Nyatakan di tempat ini. Mari yang percaya, angkat tangan kita nyatakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah hadir, Roh Kudus-Mu mengalir Tuhan, turut bekerja. amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja Di antara kita. Lebih lagi nyatakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang sukar. apapun yang kami alami Tuhan, kami tetap percaya tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tiada yang mustahil Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sekali lagi angkat tangan kita, nyatakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar,
Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, kami memuji nama-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan saat pujian dinaikkan. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir Yesus. Kau mengalir di tengah kami Tuhan. Kau ajaib, Kau mulia, Kau Tuhan yang hidup. Kami sembah Kau Yesus. Ajaib, tiada yang mustahil bagimu. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan. Ya nana, ya nana bo. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Apa Tuhan mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku.
kita berdoa. Bapa, jiwa kami begitu berharga bagi Engkau. Sebab Engkau menebus kami bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan harga yang sangat mahal, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Darah Yesus telah dicurahkan, nyawanya telah diberikan sebagai harga penebusan untuk jiwa kami ini. Kalau kami telah ditebus dengan harga yang begitu mahal, kami tidak mau Tuhan, setelah kami ditebus, kami hanya menjalani kehidupan kami untuk perkara-perkara yang tidak berarti, atau sekedar untuk mengejar cita-cita duniawi kami. Kami ingin kehidupan kami sepenuhnya memuliakan Tuhan. Kehidupan kami sepenuhnya berguna untuk kerajaan Allah. Kami berdoa Tuhan, beri kepada kami visi kerajaan Allah. Karuniakan kepada kami hati Bapa surgawi, yaitu hati yang merindukan supaya setiap orang dimanapun beroleh keselamatan, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mulai itu dari diri kami, mulailah dari keluarga kami masing-masing. Sehingga kami menjadi keluarga yang diberkati. Bukan karena sekedar kami mendapatkan kekayaan atau harta dunia, tetapi karena kami mengenal Tuhan, takut akan Engkau, dan juga kehidupan kami ya Tuhan, Kau pakai untuk memimpin banyak orang kepada keselamatan dan juga kepada kedewasaan iman. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, senang bisa hadir kembali di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema terima kasih. Ya, keluarga yang diberkati dan takut akan Tuhan, yang diambil dari teks Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 3. Saya akan baca dengan Alkitab terjemahan baru 2, demikian firman Tuhan. Bahagia orang benar, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Puji Tuhan. Ya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu, ya, banyak orang Kristen walaupun dia sudah terdidik dalam kebenaran, tapi orientasi hidupnya itu ya salah. Banyak orang Kristen memanfaatkan anugerah dan kebaikan Tuhan itu sekedar supaya dia bisa berhasil di dunia ini. Ya, usahanya berhasil, pendidikannya berhasil, status sosialnya ya meningkat, dihormati, dikenal sebagai orang baik, dikenal sebagai orang murah hati, lalu selesai sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Yang jauh lebih parah, setelah dia berhasil, dia menikmati keberhasilannya justru untuk ya memuaskan keinginan-keinginannya. Mungkin selama ini ada banyak cita-cita yang terpendam, belum bisa terlaksana karena terbatas. Setelah diberkati, berhasil, semua keinginan yang dulu terpendam, tidak bisa diwujudkan, sekarang mulai diwujudkan. Ya, pelesiran ke satu negara, ke negara lain. Lalu mereka akhirnya melupakan ya, untuk apa sebenarnya Tuhan menyelamatkan mereka. Untuk apa sih sebenarnya Tuhan memberkati mereka? Inilah yang saya sebut, tolong slide-nya. Inilah yang saya sebut ya sebagai orang Kristen atau keluarga-keluarga yang salah prioritas di dalam kehidupan. Bukankah Bapak Ibu ya sering mendengar penjelasan Alkitab yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Jadi Bapak Ibu Saudara, prioritas kita itu adalah mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Dan ayat ini menjelaskan bahwa akar dari kehidupan yang diberkati dan berkenan kepada Tuhan berikutnya adalah kalau kita takut akan Tuhan. Ya. Saya sekarang ini sedang ada retreat di Lembang. Ya, dari kemarin sampai besok. Ya, jadi kita sempatkan turun dulu ke sini. Nah, saudara, retreat itu kami melayani 60 orang, nanti tolong di edit ya Pak. Kita betul diangkat menjadi anak. Kita diberi akses untuk menerima semua anugerah, berkat yang terbaik, ya. Bahkan karena kehadiran Roh Kudus sangat mungkin ya, kita menjadi orang-orang yang berhasil melampaui orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Daniel karena takut akan Tuhan diberkati kecerdasan 10 kali lipat dibanding orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Orang untuk berhasil memang harus kerja rajin, kerja keras. Tapi kalau kita percaya Tuhan, kita bukan saja diberkati karena kita kerja rajin, kerja keras. Karena menurut Amsal, ya, itu susah payah tidak menambahi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Petrus itu semalam-malaman dia bekerja keras mencari ikan, tapi hasilnya nihil. Tapi di situ Tuhan datang, lalu memberitakan kerajaan Allah, lalu Petrus memberi akses kepada Yesus untuk menggunakan perahunya. Berarti sekarang ya, aktivitas ekonomi Petrus terhubung dengan kerajaan Allah. Lalu Yesus berkata, tebarkan jalamu sekali lagi. Diberkati enggak? Berlimpah-limpah. Diberkati melampaui apa yang dia alami sebelumnya. Tapi kan setelah itu Petrus tidak berhenti sampai di situ. Lalu Yesus berkata, aku akan menjadikanmu sebagai penjala manusia. Dia tidak cukup berhenti sampai dia diberkati, diberi kelimpahan, keberhasilan. Ya, karena panggilan tertinggi kita adalah untuk ya melaksanakan amanat agung, membawa banyak jiwa datang kepada Yesus. Amin. Haleluya. Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa memuliakan Tuhan, berikutnya kita harus ya sadar bahwa Tuhan menghendaki supaya kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Katakan kiri kanan, tempatkan Tuhan Yesus sebagai prioritas. Beberapa hari lalu saya ketemu dengan keluarga sederhana, single parent. Ya, dia punya anak sedang kuliah. Awalnya dia itu ya melayani ada anak-anak ini ya, cerebral palsy ya, yang lehernya nggak tegak, tulang-tulangnya itu nggak bisa tegak, duduk nggak bisa tegak begitu ya. Jadi dia layani dengan tulus, lama-lama banyak orang tahu bahwa dia suka melayani anak-anak begitu. Ini single parent loh, ya, bukan orang kaya, ya. Tapi karena dia mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan taruh di dalam hatinya orang-orang seperti itu yang terlahir, anak-anak yang seperti itu juga adalah jiwa-jiwa yang berharga bagi Tuhan. Karena dia melayani, mulai dikenal, lalu akhirnya dia buka homeschooling untuk anak begitu. Ya, homeschooling di terapi. Nggak pakai biaya, pokoknya terserah. Kalau ada duit ya silakan kasih, kalau enggak, pokoknya dengan tulus dikerjakan. Nah, sesudah beberapa waktu, datang. Ya, katanya ada dari satu tempat di Bandung ini, anak yang cerebral palsy, tapi orang tuanya meninggalkan dia tinggal dengan neneknya yang sudah stroke. Kebayang nggak itu anak? Berbulan-bulan kagak diurus. Ya, hanya mengharapkan belas kasihan dari orang seadanya. Waduh, dibawa, diserahin, diurus ini sama ibu single parent ini. Diurusin dengan sungguh-sungguh, diurusin. Ya, beberapa hari lalu saya ke tempatnya, ngelihat itu anak, waduh sudah bersih. Waktu dia cerita anak ini,
kulit kepalanya terkelupas dan lain sebagainya. Waduh, menderita, nggak pernah mandi, kasihan sekali. Sekarang anak itu sudah bisa berespon, kalau kita panggil namanya dia berespon. Waktu kita pulang, kita ini kan begitu ya, dia berespon gitu ya. Nah akhirnya dia sengaja ngontrak 2 rumah, 1 tempat homeschoolingnya, 1 tempat untuk menampung anak, siapa tahu nambah katanya begitu, saudara. Ya, saya tanya, kenapa sih ibu capek-capek ngurusin orang-orang begini nih? Ya, kalau nanti orang-orang ini ibu urus, ini jangka panjang loh bu, napas panjang loh ngurus-ngurus orang begini nih. Ya itulah Pak, saya ditaruh Tuhan di dalam hati saya belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, saya melihat ya dalam beberapa waktu ini ada loh orang-orang di luar sana yang hidup sederhana, takut Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi dan terbatas ya. Tapi mereka karena mengenal Tuhan dengan benar, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka dipakai Tuhan di dalam keterbatasan-keterbatasannya itu untuk menolong banyak orang. Inilah yang saya sebut orang-orang yang dipakai oleh Tuhan karena mereka menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam hidupnya. Saya tanya, ibu punya pengalaman nggak sebelumnya? Nggak ada. Jadi cara ibu gimana? Saya cuma baca Alkitab Pak. Saya baca Alkitab. Waktu saya baca Alkitab, Tuhan berkata setiap jiwa berharga bagi Tuhan. Ya. Karena setiap jiwa berharga, bukan saja orang sehat, bukan orang normal, termasuk anak yang terlahir dalam kondisi begitu juga berharga bagi Tuhan. Tuhan sudah menebus dia dengan harga yang sangat mahal, berarti Tuhan mau saya melayani mereka. Enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Enggak banyak orang terpanggil melayani orang-orang yang seperti itu. Tapi ada loh orang-orang di luar sana. Ya. Jadi mari kita mencari Tuhan terlebih dahulu, mengizinkan Tuhan memberkati kita dan memakai kita untuk memuliakan Dia dan memperluas kerajaannya. Ya. Saudara, apa artinya kata Tuhan kalau kita itu berbuat kasih kepada orang yang suatu saat dapat membalasnya kepada kita? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana juga melakukan hal yang sama kata Tuhan. Tapi seandainya engkau menunjukkan kasih kepada orang yang tidak dapat membalasnya, maka Bapakku di sorga akan membalasnya kepadamu. Jadi ibu ini membaca firman Tuhan, ya, termasuk tadi keluarga yang melayani latar belakang Sunda itu, membaca firman Tuhan, mereka diingatkan, ya, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau engkau tahu ya melakukan sesuatu yang baik kepada orang dan engkau mampu melakukannya, engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Jadi mereka itu membaca firman ya secara sederhana dan mengizinkan Tuhan berbicara kepada mereka lewat firman Tuhan itu. Mereka dikuasai oleh kebenaran dan kebenaran itu memberikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Tadi ini yang 60 orang saya sesi. Ya. Ayat ini mengatakan ya, selain kita memprioritaskan Tuhan, poin yang kedua, kita harus meninggalkan warisan iman bagi generasi yang ada di bawah kita. Orang tua bisa mewariskan harta, kekayaan, pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, itu positif. Tetapi Tuhan mau supaya kita meninggalkan warisan iman juga, yaitu apa? Hati Tuhan untuk generasi kita. Ya, saya tadinya nggak tahu loh. Saya kira cuma bapak dan ibu itu yang melayani. Sesudah 2 hari ini saya banyak ngobrol, wah semuanya terlibat, ya terlibat. Anak menantunya mengimpartasikan iman, ya hati yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, bukan karena sekedar pengajaran Bapak Ibu. Mereka itu melihat cara hidup kita sehari-hari. Ya.
Ini suami istri ketika ada orang susah ditampung, ya. Berbagi makanan, ya. Berbagi makanan, diurusin. Begitu ya. Anak-anaknya melihat itu dilakukan berbulan-bulan. Anak-anaknya akhirnya walaupun tidak diajarkan langsung menyadari, oh, orang Kristen teh kalau ada orang susah kudu nolongin, gitu ya. Kudu berbelas kasihan, terimpartasi, ya. Anak-anaknya akhirnya besar, punya usaha kecil-kecilan, begitu ya. Ada keuntungan sedikit, kalau ada orang susah dibantu. Ya. Bukan nggak menghadapi masalah keluarga ini, Bapak Ibu Saudara. Prioritaskan Tuhan, wariskan juga iman, takut akan Tuhan, dan hati Tuhan bagi anak-anak kita. Amin. Nah, yang berikutnya, yang terakhir. Kalau kita memprioritaskan Tuhan dan juga mewariskan iman bagi keluarga kita, berikutnya langsung saja. Saya ingin ya menyampaikan berikutnya pada Bapak Ibu Saudara dari contoh nyata ya, apa yang terjadi pada generasi dari keluarga yang satu menolak Tuhan dan yang satu takut akan Tuhan. Jadi di New York itu ada sebuah keluarga, satu kepala keluarga bernama Max Jukes, yang satu bernama Jonathan Edward. Max Jukes ini adalah seorang laki-laki yang pernah diinjili tapi dia menolak. Diajak untuk dimuridkan tapi dia menolak. Dia memilih untuk hidup ya, memuaskan keinginan dan hawa nafsunya. Dia kemudian menikah dengan perempuan, maaf, bukan perempuan baik-baik. Pokoknya dia tidak menghormati Tuhan, dia tidak pernah mendoakan anaknya, dia tidak pernah mendidik anaknya dalam kebenaran, tidak pernah mendorong anaknya untuk mengasihi Tuhan. Teladan kehidupannya juga tidak baik untuk anak-anaknya. Tapi di tempat lain ada seorang kepala keluarga bernama Jonathan Edward. Dia mengasihi Tuhan, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk Tuhan dan kerajaan Allah. Dia mendidik anak-anaknya dalam kebenaran. Kebetulan ada peneliti-peneliti mau tahu apa sih yang terjadi di kemudian hari atas keturunan-keturunan mereka ini. Ya, inilah hasilnya. Setelah 100 tahun, inilah yang terjadi atas keturunan Max Jukes yang tidak takut Tuhan, yang menolak firman. Katanya lebih dari 150 keturunannya dipenjara, dan 7 diantaranya itu terlibat kasus pembunuhan berencana, kejahatan tingkat 1. Lebih dari 100 keturunannya itu pecandu alkohol dan hidup dalam pergaulan bebas. Mayoritas keturunan Max Jukes ini akhirnya ya menderita mengalami kemiskinan, mereka menjadi beban keuangan ya negara jutaan dolar karena harus diurusi. Tapi Jonathan Edward ya, itu keturunannya 13 orang menjadi rektor, 65 menjadi profesor, 30 menjadi hakim, 3 anggota kongres, anggota DPR, 1 menjadi wakil presiden, 300 diantara menjadi pendeta dan misionaris yang diutus memberitakan Injil ke berbagai negara, terutama negara-negara non-Kristen. Ya. Saya lihat ini waktu 2 hari cukuplah menjadi orang Kristen yang egois, yang pokoknya kita memanfaatkan semua anugerah kebaikan Tuhan untuk makin meningkatkan kesejahteraan, lalu kita memuaskan keinginan-keinginan kita yang selama ini tertunda. Cukuplah, amin. Cukuplah, amin. Ya, mari sekarang kita mengarahkan hidup kita untuk banyak orang yang belum mengenal Tuhan di luar sana. Haleluya. Banyak orang yang masih belum mengenal Yesus. Dan saya sudah melihat beberapa hari ini dari pelayanan itu. Ada orang-orang simpat terlebih dahulu, baru kemudian dia pakai kita. Ya. Kadang dalam kesederhanaan juga Tuhan bisa loh pakai kita untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Saya ingat ada seorang perempuan
yang waktu perang Israel dengan Aram, perempuan ini keluarganya dibunuh, lalu dia diangkut jadi tawanan oleh panglima tentara Aram yang bernama Naaman. Masih kecil, dia pasti punya trauma. Karena perang zaman dulu itu kan brutal sekali. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada istilah gencatan senjata. Pokoknya yang perang siapa yang kuat ya dia menang, dihancurkan saja yang lemah. Jadi orang Israel itu dikalahkan oleh tentara ya Aram yang dipimpin oleh Naaman ini. Diangkut dia anak ini menjadi apa? Budak, bekerja di rumah Naaman, menjadi budak istrinya. Bapak Ibu, kan dia sudah mengalami kekejaman. Keluarganya mati di tangan tentara Aram. Tapi kan dia bekerja dengan tulus dan dia tetap menjaga iman. Tiba-tiba kesempatan datang, betul nggak? Satu kali Naaman sakit kusta, nggak bisa disembuhkan. Perempuan ini, ya, walaupun dia mengalami kekejaman, dia nggak bilang syukurin lu. Kamu membuat hidup saya susah. Sekarang lu ditimpahin tula sama Tuhan, itu karena dosamu. Enggak saudara, ya. Dia menaruh belas kasihan. Dia mengampuni loh. Ini Naaman dan nyonyanya ini yang membuat dia susah. Hidupnya bukan lebih baik Bapak Ibu, dia jadi budak itu. Ya. Tapi karena dia cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan, ya. Dia tahu prinsip kebenaran, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, ya. Sedapat-dapatnya tunjukkanlah kasih, belas kasihan kepada orang yang berbuat jahat dan menganiaya kamu. Dia ingat prinsipnya. Waktu Naaman sakit kusta, dia hanya ngasih petunjuk kan. Bu, tahu nggak Bu? Itu bapak sakit kan nggak bisa sembuh. Tapi kalau dia pergi ke Israel, ketemu nabi yang namanya, ya, siapa? Elisa, ya, dia pasti sembuh. Tergugah kan? Orang kalau sudah sakit nggak sembuh-sembuh, referensi apa aja kan diterima. Saya ingat, saya suka ronda malam kan di tetangga, ya, referensi. Kan kebiasaan orang pada waktu itu dia sudah nggak bisa sembuh, sakitnya ini sudah nggak bisa sembuh. Caranya adalah apa? Ngasih banyak duit kan begitu kepada orang. Jadi dia bawa itu banyak harta. Kalau dikonversikan tuh kira-kira 36 miliar itu sekarang, uang kita sekarang ini. 36 miliar. Ya. Naaman pergi. Ya, ketemu sama Gehazi. Tapi Gehazi kan nggak mau keluar. Ya. Naaman marah. Karena menurut pengalaman keagamaan dia yang lama, kalau orang mau menyembuhkan orang sakit, setidak-tidaknya tangannya digerak-gerakkan di atas penyakitnya. Ya. Ini Gehazi nggak keluar, cuma ngasih tahu. Gehazi. Elisa nggak keluar, cuma ngasih tahu sama Gehazi, kasih tahu aja supaya dia berendam aja di Sungai Yordan, sembuh gerak. Wah ini penghinaan ini. Saya orang terhormat. Datang ajudannya, ya Pak, kalau seandainya tadi Nabi itu nyuruh Bapak melakukan hal yang sulit, Bapak lakukan nggak? Lakukan. Apalagi ini cuma sederhana, nyemplungi diri. Sungai Yordan beberapa kali sembuh. Ya juga ya. Ya, akhirnya dia pergi ke Sungai Yordan, sembuh kan? Yang lebih luar biasa adalah apa akibat kesembuhan yang dialami oleh Naaman. Sesudah dia sembuh, dia mau kasih kan, itu 36 miliar itu. Ya Elisa nggak mau. Kenapa Elisa menolak? Elisa ingin tindakannya itu menjadi sebuah pengajaran bahwa engkau tidak bisa membeli kesembuhanmu. Kesembuhanmu itu hanya diberikan karena belas kasihan Tuhan. Itu adalah gambaran dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tidak bisa kita beli anugerah itu. Itu sepenuhnya adalah karena belas kasihan Tuhan. Ya. Lalu akhirnya ya Naaman katanya mengambil tanah dari Israel. Dia berkata,
mulai hari ini aku tahu tidak ada Allah lain kecuali Allah Israel. Berarti dia akhirnya selamat kan? Percaya Yesus. Cuma dia bilang kepada Elisa, tapi kiranya Tuhan mengampuni saya, karena sebagai panglima tentara saya tidak bisa menghindarkan diri nanti mengapit raja waktu dia menyembah kuil dewanya kan. Kiranya Tuhan mengampuni, karena itu tugas kenegaraan yang tidak bisa saya hindarkan. Tapi aku telah mengambil sebagian dari tanah ini, ditaruh di keretanya, sampai tanahnya diangkut, supaya nanti di atas tanah itu dia bangun mesbah untuk menyembah Allah Israel. Amin. Saudara, bukan orang hebat loh. Ini perempuan gadis kecil yang dulu ya menerima penderitaan karena kejahatan orang lain, tapi dia menaruh belas kasihan kepada orang yang telah justru melakukan kejahatan dan membuat dia menderita. Tapi dia dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadi tidak selalu kita harus berpendidikan tinggi, punya banyak harta, punya banyak pengaruh. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang-orang sederhana sekalipun, asal dia mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, dia bisa dipakai. Amin. Mari kita dipakai Tuhan untuk memimpin banyak orang datang kepada Yesus. Jangan-jangan Tuhan mau memakai kita dengan nasihat sederhana kita. Kalau kamu susah tidur, datang gerak persekutuan doa Raja Wali. Hari Kamis, ntar lu didoain. Ya, didoain. Iya kan? Didoain. Ya. Kalau ada orang cerita, aduh saya lagi susah, lagi ribut suami istri, ya. Jangan-jangan kita dipakai seperti gadis kecil tadi itu, hanya cuma mereferensikan. Kalau kamu datang ya ke persekutuan doa Raja Wali, kamu dengar firman, nanti kamu bisa dipulihkan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Bapa, ada begitu banyak kebaikan, berkat yang sudah kami terima dalam hidup kami. Engkau mengaruniakannya bukan tanpa alasan ya Tuhan, tetapi supaya kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan terutama supaya lewat kehidupan kami ada banyak orang yang dibawa kepada keselamatan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lepaskan Tuhan kami dari beban-beban yang tidak perlu, beban-beban yang hanya membuat kami menggunakan semua waktu energi kami untuk memperjuangkan bagaimana kami meningkatkan kesejahteraan. Kami percaya bahwa kehidupan kami telah terlalu sangat diberkati ya Tuhan. Sekarang adalah waktu bagi kami untuk melihat ke sekeliling kami, bahwa ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Kami berdoa, jadikan kami pekerja-pekerja untuk kerajaan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kalau banyak orang sederhana yang karena mengenal Tuhan dengan benar, karena mengasihi Engkau, Engkau memakai mereka di dalam kesederhanaan dan ketulusan mereka. Mereka telah menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Kami sekarang datang kepadamu malam hari ini ya Tuhan. Urapi dan berkati kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami meminta supaya Engkau menaruh hatimu menjadi hati kami. Pikiran dan perasaanmu menjadi pikiran dan juga perasaan kami ya Tuhan. Taruhlah belas kasihan Kristus di dalam hati kami, agar kami tidak hanya menangis untuk pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan. Sekarang kami mau mencurahkan belas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau di luar sana. Mereka jauh lebih menderita dari kami. Karena itu kami berdoa, tolong kami ya Bapa, berkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku meminta supaya setiap hari
jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Persekutuan ini berlipat ganda jumlah bilangannya dengan orang-orang yang mengenal Tuhan, yang menerima anugerah keselamatan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oh, perjamuan kudus baik. Saya minta tolong. Siapa yang mau melayani?